bertakwa kepadanya. Demikian pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, orang yang paling banyak pengorbanannya terhadap agama yang kita anut, agama Islam. Setiap detik, setiap waktu, tiada yang beliau pikirkan kecuali umatnya. Bahkan di akhir hayatnya pun masih memikirkan umatnya. Kata yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Jamaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah identik dengan dua ibadah besar, yakni haji dan Idul Adha. Kedua ibadah ini syarat dengan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan yang kita dapat jadikan sebagai ibrah bagi kita atas keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Saat ini suasananya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia kurang lebih 2 tahun terakhir membawa kita pada kondisi serba ketidakpastian, suatu kondisi yang simpang siur antar kebenaran dengan hoax, campur aduk antara informasi saintis dengan hoax yang semakin membawa kita pada situasi yang serba membingungkan. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 membuat ibadah haji tahun ini tidak dapat dirasakan oleh penduduk negeri ini yang terkenal sebagai penduduk terbesar Muslim dunia. Kota suci Makkah yang biasanya dipenuhi dengan jutaan jamaah haji, tahun ini hanya kaum muslimin yang mukim di Arab Saudi yang bisa berhaji. Namun takdir Allah ini pasti ada ibrahnya, ada hikmah yang dapat kita petik darinya. Dan bagi orang-orang yang bersabar atas kondisi ini, Allah akan membersamai dan menganugerahkannya pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Meski nilai-nilai kesabaran inilah yang sesungguhnya saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita masing-masing. Seharusnya hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan, sebagaimana makna Id yang berarti perayaan. Namun naluri kemanusiaan kita seolah memanggil. Masih banyak saudara-saudara kita, khususnya tenaga-tenaga medis yang berjuang di rumah sakit sampai detik ini. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi banyak saudara-saudara kita sedang terbaring lemah, bahkan sudah mendahului kita akibat wabah ini. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi tak ada satupun masyarakat muslim yang berangkat haji, meskipun sudah menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi banyak di antara saudara kita yang kehilangan pekerjaannya, sedangkan anak dan istrinya menunggu di rumah. Seharusnya hari ini kita bergembira, tapi hati kecil kita tentu bersedih atas dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Meskipun saat ini ada keterbatasan akibat pandemi virus COVID-19, tak menghalangi kita untuk meneladani Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Bahkan nilai-nilai pendidikan dari keduanya semakin relevan di tengah-tengah pandemi saat sekarang ini. Keteladanan pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang patut kita jadikan sebagai teladan atau contoh pada saat sekarang ini, yang pertama adalah senantiasa menguatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula Idul Adha yang merupakan napak tilas pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sejarah doa, yakni doa Ibrahim yang selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, direkam di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ketika usia Nabi Ibrahim semakin tua, beliau semakin memperkuat doa, dan kemudian Allah mengabulkan doa itu, dan terekam pula di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim,
maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka dalam menghadapi masalah apapun, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, ketika kita dihadapkan pada pandemi virus COVID-19, seharusnya kita semakin memperbanyak doa dan memperkuat imun kita. Karena hanya Allah yang kuasa melindungi kita. Karena hanya Allah yang kuasa menjaga iman dan kesabaran kita. Terlebih jika ada keluarga kita yang sakit di masa seperti ini, atau himpitan ekonomi akibat pandemi, sungguh selayaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendoakan saudara-saudara kita dan mendoakan bangsa kita agar bisa melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan yang kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah mendidik anak dengan pendidikan Islam yang baik. Meskipun terpisah jarak jauh, namun Ibrahim senantiasa mendoakan keluarga dan buah hatinya agar senantiasa fokus dengan orientasi akhirat. Parenting Nabi Ibrahim alaihissalam adalah parenting yang menjadikan akidah sebagai pondasi. Jika anak memiliki akidah yang lurus, salimul akidah, orang tua boleh lebih tenang, separuh tugasnya telah selesai. Sebab imanlah yang menjadi kunci utama masuk surga. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikianlah pula Yaqub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Kita sebagai orang tua hendaknya meneladani bagaimana Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar dalam mendidik buah hatinya. Masa pandemi yang kemudian membuat anak-anak kita lebih banyak di rumah. Belajar dari rumah menjadi kesempatan berharga bagi kita orang tua untuk mendidik dan membersamai mereka semakin dekat kepada buah hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan ketiga yang patut kita ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketaatan yang tulus, ketaatan yang tanpa batas dan tanpa syarat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve. Ketika mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail putra yang sangat dicintainya, Nabi Ibrahim tidak pernah menolak perintah itu. Tidak pula mencari-cari alasan untuk melalaikan perintah itu atau menundanya. Padahal perintah itu sungguh sangat amat berat bagi manusia. Bayangkan anak permata, anak pertama dan satu-satunya pula, anak yang kelahirannya ditunggu-tunggu dinanti-nanti puluhan tahun harus dikorbankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah itu kepada putranya. Falamma balagha ma'al sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tak kala anak itu sampai umur yang sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Surah As-Saffat ayat 102. Jawaban Nabi Ismail pun sungguh mengagumkan. Ia sama sekali tidak menolak perintah itu. Ia sama sekali tidak ragu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perintahnya, Allah mengabadikan jawabannya, jawaban Ismail dalam lanjutan ayat yang sama. Qala ya abati, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam surah As-Saffat ayat 102. Inilah yang harus kita teladani, ketaatan kepada Allah dengan taat tanpa tapi.
dan ketaatan itu selalu berbuah manis. Ismail tidak jadi disembelih karena Allah menggantinya dengan domba sebagai sembelihan. Yang dari peristiwa itu kemudian Allah turunkan syariat korban kepada kita sekalian. Ketaatan kepada Allah harus selalu menjadi jiwa kita, baik di masa normal maupun di masa pandemi seperti saat sekarang ini, baik saat bersama orang lain maupun tak kalah sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang berikutnya yang dapat kita ikuti dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ruh at-tadhiyah, ruh pengorbanan, semangat berkorban. Menjalankan perintah untuk menyembelih putranya adalah pengorbanan luar biasa bagi seorang nabi, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menyerahkan diri untuk disembelih adalah pengorbanan yang tak kalah luar biasa bagi seorang Nabiullah Ismail kecil. Jiwa pengorbanan inilah yang harus senantiasa ada dalam diri kita, secara khusus berkorban dengan menyembelih hewan kurban sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Semangat pengorbanan yang lebih luas juga selayaknya kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim. Dengan semangat pengorbanan ini akan melahirkan semangat kepedulian kepada sesama dan saudara-saudara kita untuk saling membantu, terutama kepada saudara-saudara kita yang saat ini dilanda pandemi COVID-19. Jika punya keluasan rezeki berupa materi, bantuan dengan pengorbanan materi, kita juga bisa bantukan dengan ilmu, bantuan dengan edukasi. Jika punya otoritas, bantulah dengan kebijakan, meringankan beban mereka. Semoga dengan semangat berkorban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, serta mengangkat pandemi ini dari bumi tercinta Indonesia dan seluruh dunia, serta menjaga kita dalam keislaman dan keimanan kita hingga nanti dikumpulkan bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Marilah di kesempatan khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini, mengangkat pandemi dari muka bumi ini dan memberikan keberkahannya kepada kita semua, menjaga diri-diri kita semua dari segala mara bahaya yang diakibatkan oleh pandemi ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma insurna fa innaka khairun nasirin
وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, ya Allah, dari pandemi ini. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa warḍa Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin para mujahidin Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.